Komunitas Tobonga berdiri pada tahun 2016. Sejak saat itu, kita memperkenalkan dunia teater kepada masyarakat pedalaman. Sejak tahun 2018, Komunitas Tobonga memiliki kegiatan tahunan yang diberi nama Teater Pematang Sawah. Teater Pematang Sawah ini bermula dari Komunitas Tobonga meraih program Hibah Cipta Perdamaian Yayasan Kelola, dan sejak saat itulah kita jadikan sebagai event tahunan. Yang unik dari Teater Pematang Sawah adalah kegiatan ini diadakan di areal persawahan dan berada di desa yang lumayan terpencil. Selain itu, naskah selalu dipentaskan adalah hasil riset dari budaya lokal di Desa Bonto Salama, karena kebetulan sekali Desa Bonto Salama ini adalah bekas kerajaan tertua di Kabupaten Sinjai yang bernama Kerajaan Turungang. Maka tak heran desa ini menyimpan kearifan-kearifan lokal yang bisa digali untuk disajikan di panggung. Keunikan lain dari Teater Pematang Sawah adalah para pemain yang berasal dari penduduk setempat, dari orang tua, dari pemuda, dari anak-anak, dari remaja. Bahkan sejak berdirinya, Komunitas Tobonga memiliki seorang aktor penyandang disabilitas. Beliau bernama Ahmad Pilkat dan akrab dipanggil Aceh Pepe. Beliau wisudan tuli. Untuk Teater Pematang Sawah tahun 2021, Komunitas Tobonga berencana mengangkat naskah yang berjudul Tomanurung Riturungang. Mitos Tomanurung ini kebanyakan dikaitkan dengan cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Bukan hanya kerajaan kecil, tetapi juga kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Goa itu selalu diidentikan dengan munculnya Tomanurung. Ya, termasuk di Kerajaan Turungang juga dikaitkan dengan proses munculnya Tomanurung. Yang agak membedakan hanya pada bekas kerajaan tertentu atau sejarah berdiri kerajaan tertentu, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, kebetulan sekali untuk Tomanurung di Kerajaan Turungang konon berjenis kelamin perempuan. Tomanurung ini sendiri secara harfiah berarti sosok yang tiba-tiba muncul. Nah, biasanya kemunculan Tomanurung ini identik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Identiknya itu seperti ini. Sosok itu muncul di saat di suatu tempat atau di suatu kampung butuh seorang pemimpin dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dianggap layak untuk memimpin mereka. Lalu terjadilah zaman yang namanya Siandre Bale. Artinya kurang lebih saling memakan seperti ikan-ikan. Jadi mereka saling berkonflik. Kemudian mereka tak tahu lagi cara apa yang harus dilakukan untuk menyatukan mereka, karena tidak ada yang betul-betul bisa menjadi penyatu. Lalu tiba-tiba muncullah sosok Tomanurung ini. Nah, oleh penduduk setempat dianggap sebagai manusia luar biasa, sehingga dengan segala ciri-ciri yang dibawa oleh Tomanurung ini lalu diangkat menjadi pemimpin di antara mereka. Lalu Tomanurung ini katanya konon memilih salah satu pasangan. Nah, keturunannya inilah yang kemudian menjadi pemimpin secara turun-temurun di satu tempat dan perlahan menjadi sebuah kerajaan. Satu hal yang penting sekali untuk bisa menjadi referensi bagi generasi muda mungkin, bahwa sosok Tomanurung ini dia memiliki sifat mengayomi, bijaksana, jujur, adil, sehingga betul-betul dicintai oleh masyarakatnya. Untuk konsep pementasan teater, informasi awal kami sudah dapatkan tentang Tomanurung, tetapi tentu saja masih butuh pendalaman lagi. Tentu kita masih butuhkan literatur, kita butuhkan proses wawancara, kita butuhkan proses riset yang lebih mendalam untuk mendapatkan data mentah. Dalam melakukan riset nanti, kita akan menyiapkan tim yang mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk foto, dan dalam bentuk video.
dokumentasi tulisan nantinya akan diolah lagi menjadi buku, kemudian foto akan diolah dan diedit, kemudian nanti akan dipamerkan, kemudian video itu juga akan diolah lagi menjadi video dokumenter. Dari hasil inilah kemudian tim lain lagi akan bekerja untuk proses penggarapan naskah teater. Mitos Tumanurung kemudian akan diangkat ke panggung teater hanya untuk mengambil spiritnya saja. Dengan demikian bisa menjadi referensi bagi generasi sekarang dalam mengarungi era milenial yang penuh dengan tantangan tentunya. Nilai-nilai yang akan ditonjolkan semisal sosok Tumanurung yang bisa jadi pemersatu. Nilai lainnya adalah kesetaraan gender, karena sosok Tumanurung ini adalah seorang perempuan dan bisa langsung diterima masyarakat ketika itu. Kemudian konon ajaran Tumanurung ini juga syarat dengan nilai-nilai luhur seperti sifat lamusu atau jujur, kemudian sifat kanatoje atau satunya kata dengan perbuatan, kemudian gatang. Gatang ini adalah teguh pada pendirian. Selain dengan sifat-sifat itu, masih banyak sifat lain yang sangat luhur sehingga wajar jika rakyat yang dipimpinnya begitu mencintai sosok Tumanurung ini dan begitu pula dengan keturunan-keturunannya. Itulah yang kemudian akan diolah menjadi sebuah pertunjukan teater, lalu ditampilkan di areal pematang sawah dan juga akan disiarkan secara live di sosial media. Tetapi ada tahapan penting yang bagi kami itu harus dilewati tentang fungsi dari kurator. Kami ingin sebelum ada pentas uji coba, hasil penggarapan ini terlebih dahulu akan disuguhkan di depan kurator yang sudah disiapkan. Nah, hasil kurasi inilah kemudian kita diberikan masukan tentang berbagai macam hal. Kemudian masih butuh waktu beberapa saat untuk perbaikan-perbaikan atas masukan dan kritikan dari tim kurator. Kemudian kita akan sajikan dalam bentuk pementasan teater. Ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi berbagai hal yang tidak terpikirkan oleh sutradara. Yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kualitas dari pementasan itu sendiri.